hati kami terdalam bahwa kami mau terus menjalin sebuah keterhubungan dengan Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang menjadi penyembah yang benar. Jadi orang-orang yang tahu dan maksud isi hatimu ya Bapa. Orang-orang yang mau menjalin kedekatan dengan Engkau lebih dan lebih lagi. Karena ketika kami terjalin keintiman dengan Engkau, kami tahu yang menjadi maksud dan isi hatimu Bapa. Kami butuh arahan, kami butuh tuntunanmu. Pagi ini kami rindu perkataanmu disampaikan. Apa jadi pesan Tuhan buat kami, untuk kami belajar. Dan itu kami percaya itu yang mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu berbicara buat kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama belajar tentang pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara udah dibagikan di broadcast atau lewat di web DMB ya, di situ kalau Anda pegang kayaknya masih hangat gitu ya, baru jadi banget gitu maksudnya. Oke, judul pesannya adalah gini, perbuatan yang membuat orang lain terkena dampaknya. Wow, apa ini? Perbuatan yang membuat orang lain terkena dampaknya. Dampak yang dimaksud melalui pesan ini adalah lebih ke arah tanggung akibatnya gitu. Ya. Artinya kalau karena perbuatan seseorang membuat orang lain yang nggak tahu apa-apa kena getahnya. Ya ada istilah gini. Kalau masih ingat peribahasa zaman dulu, zaman sekolah ya, SD, SMP ya kalau nggak salah. Satu orang makan nangka, yang lain kena getahnya. Ya. Dengar peribahasa itu pernah ya? Nah, yang dimaksud adalah karena hanya gara-gara kesenangan satu orang, maka yang lain nanggung akibatnya. Hanya karena perbuatan seseorang, yang lain nanggung akibatnya. Dan banyak peribahasa-peribahasa yang lain ya, yang pasti kita nggak bahas di sini karena itu kan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya. Jadi ternyata perbuatan yang kita lakukan tuh bisa berdampak buat orang lain ya, entahkah positif, entahkah negatif. Oke, kita buka dulu ayatnya 1 Raja-Raja 15 ayat 26. 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Di sini dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ini lagi bicara tentang siapa kalau masih ingat ini? Ada satu tokoh namanya Yerobeam. Nah, ia yang dimaksud di sini adalah Nadab, anaknya Yerobeam. Jadi ternyata anaknya melakukan apa yang sama yang bapaknya lakukan. Bapaknya melakukan yang jahat, tanpa disadari loh, anaknya melakukan hal yang sama persis. Dan selanjutnya nanti itu diceritakan. Jadi ini bermula dari gini Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya kita perlu tahu dulu ya. Karena gini, nanti saya akan banyak bicara soal kerajaan utara, kerajaan selatan. Nah, supaya nggak bingung, jadi asal usulnya dulu ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, di situ kan diceritakan bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Satu kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua, satu kerajaan utara, satu kerajaan selatan. Nah, yang utara namanya Israel sama, yang selatan namanya Yehuda. Nah, jadi sejak di masa itu ya, di dalam 1 Raja-Raja 12 itu ada dua kerajaan. Sebetulnya tadinya satu. Nah, kenapa disebut Yehuda yang selatan? Karena dihuni oleh suku Yehuda yang mayoritas Yehuda plus ditambah suku Benyamin yang gak terlalu banyak. Dua suku di situ di selatan. Nah, yang utara disebut kerajaan Israel yang dihuni oleh suku-suku lainnya. Nah, di situ ya kita harus paham dulu di situ. Nah, kerajaan Yehuda dipimpin oleh keluarga Daud, kaum keturunannya. Jadi nyambung dari Salomo, dari Daud ke Salomo, Salomo ke Rehabeam, dan selanjutnya anak beranak, anak keturunan itu nyambung terus sampai ke Yesus seperti janji Tuhan. Nah, sedangkan yang utara dipimpin oleh raja yang silih berganti. Nah, nanti kita akan belajar kenapa raja silih berganti. Memang si Yerobeam sempat punya anak, Nadab sempat jadi raja, tapi setelah Nadab kemudian diganti oleh raja dari berbagai keturunan dari mana aja. Ya, maksudnya orang-orang Israel sih, tapi berbagai suku saling silih berganti di situ. Nah, gini Bapak Ibu Saudara,
berdasarkan kemunculan statistik, kemunculan nama, ternyata Yerobeam tuh ada di peringkat teratas di dalam seringnya muncul di dalam satu raja-raja dan dua raja-raja. Ada sekitar hampir 60-70 kali. Banyak nggak itu? Wah banyak. Salomo aja nggak sebanyak itu disebutkan. Salomo jauh lebih sedikit. Tapi Yerobeam disebutkan lagi. Ada apa dengan? Artinya gini, kalau nggak penting, nggak mungkin muncul lagi. Nah sekarang kita mau tahu seberapa penting sih Yerobeam? Apa begitu pentingnya sampai dia dimunculkan lagi di situ? Seberapa hebatnya gitu? Nah di sini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, siapa sih sosok Yerobeam ini? Nah di ayat 26 tadi nih yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, tadi saya udah jelasin. Ia melakukan Nadab anaknya Yerobeam. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya, tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa ayahnya yaitu Yerobeam. Dan dampaknya mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi kalau kita perhatikan ternyata Nadab ini yang adalah anaknya Yerobeam ini melakukan pemulakan. Hal yang dilakukan oleh ayah, hal jahat yang dilakukan oleh ayahnya, gara-gara dia melihat kelakuan ayah, dan kemudian berdampak kepada seluruh bangsa. Jadi Yerobeam ini betul sih sosok penting karena namanya muncul berkali-kali, bukan karena baiknya, karena jahatnya. Nah, perbuatan jahat yang dilakukan ini bukan hanya berdampak sama keturunannya aja, tapi berdampak sama raja-raja selanjutnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau saya sih seru ya kalau baca buku kan ada beberapa kategori kan, di bagian kategori sejarah itu seru sekali. Raja berganti raja, kadang-kadang cuma memerintah setahun 2 tahun diganti lagi belasan raja, hampir 20 raja di sisi Israel, dan semuanya raja-raja itu dikasih catatan melakukan apa yang jahat sama seperti Yerobeam. Nah makanya Yerobeam muncul lagi. Kenapa? Tingkah lakunya diikuti oleh seluruh raja-raja yang silih berganti di situ. Nah jadi perbuatan jahat yang dilakukan ini berdampak bukan hanya keluarga, kepada raja dan seluruh bangsa. Nah, Yerobeam ini kebalikan dari sosok Daud. Daud juga sering disebut. Nah, di bagian kerajaan Yehuda di selatan itu, memang sih nggak semua rajanya juga baik, tetapi ini kan keturunan Daud. Tapi banyak yang baik, mayoritas baik dan benar, di situ dijelaskan. Kalaupun mereka melakukan hal yang salah, tapi mendapat perkenanan Tuhan, selalu ada catatan karena Daud ayah, karena Daud bapak leluhurnya, karena Daud. Kita sering dengar itu. Nah kebalikan dari Yerobeam, Daud ini berkenan banget di hadapan Tuhan. Jadi tokoh panutan yang berkenan di mata Tuhan. Nah Yerobeam sebaliknya menjadi contoh buruk, melakukan kejahatan yang berdampak luas kepada banyak orang, bukan hanya di lingkup keluarganya aja. Dan jeleknya Yerobeam ini adalah sebenarnya ada awal mulanya. Gara-gara kerajaan terbagi dua kan, utara selatan. Nah pusat penyembahan Israel adalah Yerusalem kan, Bait Allah ada di situ. Yerusalem ada di wilayah Yehuda. Nah orang-orang dari kerajaan utara, memang sih kerajaannya udah terbagi dua, tetapi rakyat atau orang-orang kan masih mau ibadah kan ke Yerusalem. Mereka harus beribadah ke wilayah kerajaan selatan. Nah jeleknya Yerobeam, waduh, ini pada main ke selatan dulu nih, alasannya ibadah. Ntar lama-lama pada pindah semua gitu. Mungkin seperti itu cara berpikirnya. Maka dia membuat tempat ibadah tandingan di wilayah utara dan memerintahkan, ya, sekarang ibadahnya jangan selatan lagi, jangan ke Yehuda, tapi di utara kan ada, aku bikin dengan cara yang sangat bertentangan dengan isi hati Tuhan. Bahkan Tuhan di tempat penyembahan yang baru di wilayah utara digantikan dengan sosok lembu emas. Ini yang membuat Tuhan marah banget. Ini menyakiti hati Tuhan. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah ini jadi pesan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita nggak menyadari bahwa keberadaan kita sanggup memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang sekeliling kita, lebih dari apa yang kita duga.
Jadi bicara soal pengaruhnya, ternyata keberadaan kita nih bisa memberikan pengaruh yang sangat luas, jauh dari yang kita duga. Entahkah lingkup seputar keluarga, lingkup kehidupan sosial, lingkup pekerjaan, atau lebih luas lagi. Kadang-kadang kita gak nyangka. Karena gini Bapak Ibu Saudara, seringkali yang namanya orang percaya nih selalu rendah hati. Saking rendah hatinya sampai gini, seringkali selalu merasa bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, saya emang gak ada yang kenal, gak ada yang tahu saya, gak ada yang lihat, gak ada yang peduli. Jadi saya mau ngapa-ngapain rasanya leluasa aja tuh, mau ngomong apa juga leluasa, mau berbuat apa juga leluasa. Gak ada yang tahu. Ya kecuali kalau di gereja lah, makanya di gereja juga rada-rada pegel kan, harus jaim gitu. Tapi kalau di luar kan betapa saya lebih leluasa sekali gitu. Nah seringkali kan banyak orang percaya menganggap nggak ada yang tahu. Padahal gini Bapak Ibu, kalaupun di keluarga anak-anak lah nggak tahu apa-apalah, mereka sering lihat saya apa adanya seperti itu. Nah seringkali kita menyangka kita bukan siapa-siapa dan nggak ada apa-apanya dan nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, dengan keberadaan kita sebagai orang percaya aja, itu dampaknya luas banget. Katakan amin. Sebagai orang judul orang Kristen aja, itu dampaknya luas. Berbagai pasang mata itu ngelihat yang kita nggak sadar. Di rumah ada mata-mata kecil-kecil yang ngelihat kita, dan kita anggap nggak tahu apa-apalah mereka. Tapi mereka lagi menonton kayak kamera, mereka lagi shoot itu video. Dan kita nggak merasa apa-apa. Padahal kita lagi disaksikan oleh banyak orang. Jadi bukan seberapa, aku kan pelayananku kan nggak terlalu ada jabatan, nggak terlalu penting jabatanku juga. Kali-kali kita merasa begitu. Bukan soal jabatan, bukan soal judul siapa kita, tapi keberadaan kita sebagai orang percaya itu adalah hal yang penting yang dilihat oleh berbagai pasang mata yang kita nggak sadari di situ. Nah, semua hal ini dimulai dari kesadaran akan siapa kita, akan fungsi kita, Bapak Ibu Saudara. Yerobeam aja nggak nyangka. Kalau misalnya Yerobeam umurnya sampai panjang nih, ngelihat betapa hampir 20 raja melakukan apa yang dia lakukan, Yerobeam pasti kaget. Karena memang dia umurnya juga panjang-panjang amat kan. Nggak lama juga dia dibunuh setelah raja kedua, setelah di bawah dia juga dia udah dibunuh. Tetapi dampaknya, kalau dia, yang saya katakan kalau dia hidup cukup panjang, maka dia lihat, wow, luas sekali. Dia nggak nyangka, kirain cuma seputar anaknya, ternyata berdampak kepada raja demi raja dan seluruh bangsa. Ini yang seringkali nggak disadari, dan Yerobeam pun nggak sadar seberapa dahsyat dampak yang dia lakukan. Nah, padahal kan dia merasa udah melakukan, jadi tindakan Yerobeam membangun membangun tempat ibadah di wilayah utara ini terkenal dengan reformasi religiusnya. Dia pikir hal yang baik, tapi dia nggak nyangka apa yang dia pikir hal reformasi religius ternyata ini menyakiti hati Tuhan. Dampaknya luas sekali. Nah oke, sekarang langsung beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Ya tadi kan Tuhan mau kita menyadari, wow, dampak kita besar. Jangan pikir kita bukan siapa-siapa, ya kan? Oke, yang pertama gini, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, semua dimulai dari kehidupan penyembahan yang benar. Seringkali kita merasa kehidupan penyembahan kita mau nyembah, mau enggak kan, itu kan urusan aku, yang rugi juga aku sendiri. Orang lain mah biar, kita seringkali berpikir seperti itu. Ternyata ketika kita membangun kehidupan penyembahan yang salah, itu dampaknya luas sekali. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Asa, nah ini di sisi Yehuda ya. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti siapa? Daud, Bapa leluhur. Jadi bagian yang Yehuda selalu panutannya adalah Daud, yang utara bukan panutan, akibat daripada Yerobeam. Nah, sejak awal terbentuknya kerajaan selatan dan kerajaan utara, Bapak Ibu Saudara, muncul dua
tokoh, dua pribadi yang tadi, utara Yerobeam, selatan Daud. Nah, banyak kita pagi ini akan banyak ngomong soal itu, utara selatan gitu ya. Daud Yerobeam. Meskipun gini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Daud sama Yerobeam bukan tandingan. Daud kan selalu disandingkan sama Saul, tapi dalam hal raja-raja Yehuda, raja-raja itu selalu disebut Daud. Dalam hal utara selalu disebut Yerobeam. Jomplang banget, bukan bandingan gitu ya. Nah, tetapi cuman ada dua kontras. Yang satu jahat, yang satu berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan kan, gak semua raja-raja di Yehuda itu baik, tetapi semua Tuhan pertimbangkan karena Daud. Nah, sekarang gini, persamaan apa sih yang bisa diambil kan? Yang disandingkan kan Daud, Yerobeam. Dua-dua beda generasi, dua-dua juga beda kualitas. Tetapi ternyata dalam hal ini mereka disandingkan dalam hal apa? Dalam kehidupan penyembahannya. Yerobeam, raja-raja utara, gak berkenan, Tuhan murka karena Yerobeam gaya kehidupan penyembahannya menyembah hal yang salah. Yehuda berkenan karena Daud berkenan, Daud kejar Tuhan, Daud mencari hati Tuhan. Nah, jadi yang kelihatan apa? Kehidupan penyembahannya yang menjadi persamaan. Nah, kehidupan dalam pencarian Tuhannya ini yang membedakan antara Daud dan Yerobeam. Daud seorang yang menyukakan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kan pernah bilang, pertama-tama yang Tuhan ubah di dalam kehidupan seseorang waktu Tuhan mau pakai orang itu, yang pertama-tama dirubah apanya? Ada 3 hal kan? Cara hidupnya, kehidupan penyembahannya, dan tujuan hidupnya. Ingat kan perempuan Samaria kan? Bukan siapa-siapa, masa lalu kelam, tapi waktu Tuhan pilih, waktu Tuhan mau pakai, yang Tuhan sentuh apa? Cara hidupnya dulu. Lewat percakapan kan Tuhan sentuh. Kemudian yang Tuhan perbaiki apa? Kehidupan penyembahannya. Kemudian dari kehidupan penyembahan yang benar menghasilkan tujuan hidup yang benar. Itu perempuan Samaria yang beberapa waktu yang lalu kita sempat pelajari. Di dalam perjanjian lama, waktu Tuhan pilih Gideon, saya juga sering ngomong ini. Waktu Tuhan pilih Gideon, pertama-tama yang Tuhan perbaiki apa ya? Daripada kehidupan Gideon, kehidupan penyembahannya. Maka Tuhan suruh Gideon untuk merobohkan mesbah-mesbah berhala, penyembahan berhalanya, baik yang dimiliki sukunya maupun ayahnya. Diruntuhkan dulu. Makanya kan Gideon terkenal dengan julukan Jerubbaal, penentang daripada Baal. Yang Tuhan perbaiki apanya? Kehidupan penyembahannya. Kenapa? Orang-orang yang mau Tuhan pakai ini, Tuhan mau baharui kehidupan penyembahannya supaya terkoneksi sama Tuhan. Orang di gereja aja waktu anak-anak mau melakukan shoot video kan perlu komunikasi, maka perlu ada alat komunikasi, maka diperlengkapilah. Tuhan mau pakai setiap anak-anak Tuhan, Tuhan mau pakai orang-orang percaya, Tuhan mau pakai tokoh-tokoh tadi, perlu komunikasi. Tuhan mau menyampaikan tuntunan dan arahan, maka pertama-tama yang diperbaiki apa? Kehidupan penyembahannya. Nah, Salomo sama. Kerajaan Israel terbagi 2 gara-gara apa? Dimulai dari Salomo yang kehidupan penyembahannya, lagi-lagi penyembahan. Kehidupan penyembahannya mulai condong kepada Allah istri-istrinya. Ini membuat Tuhan, wah, kerajaannya nggak akan lama terpecah. Tapi itu terjadi di zaman Rehabiam, anaknya Salomo. Tapi dimulai dari, Alkitab bilang, hati Salomo udah nggak terlalu condong lagi sama Allah Bapa Surgawi. Lagi-lagi apa dilihat? Kehidupan penyembahan. Sejak itu kan terbagi 2 tuh. Dipercayakan akhirnya Israel terbagi 2, utara selatan. Nah, Yerobeam nih sebenarnya kan istilahnya ya, dapat durian runtuh. Ini siapa sih Yerobeam? Nggak diperhitungkan sama sekali. Betul sih, ini anak muda yang tangkas yang ditemui oleh Salomo. Wah, ini anak muda ini luar biasa. Nah, direkrutlah Yerobeam.
kerja di kerajaan Salomo. Waktu kerajaannya mau dibagi dua, nah buat yang utara nih Tuhan percayakan kepada Yerobeam. Sebenarnya kan Yerobeam kan, waduh dikasih hadiah banget dan kasih anugerah sekali deh. Yang gak layak tapi dipercayakan untuk pegang kerajaan utara. Dan Tuhan pesan loh, tapi kau harus hidup mengikuti peraturan dan ketetapan, maka kerajaanmu itu akan kokoh selama-lamanya. Jadi sebetulnya kalau Yerobeam tangkap itu, jadi Yerobeam udah dapat pesan Tuhan, yuk jaga kehidupanmu, karena kerajaanmu juga bisa kokoh. Nah dasar Yerobeam ngelihat bangsanya sendiri suka ibadah ke wilayah selatan, dia mulai panik. Jadi gara-gara soal urusan diri sendiri, takut rakyatnya pindah ke selatan. Gara-gara urusan politik, karena mulai ada pertentangan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah sebetulnya nih, hanya gara-gara itu, maka dia rubah kehidupan penyembahan daripada bangsa Israel utara. Dia bikin penyembahan 2 lokasi. Nanti bisa baca sendiri. 2 lokasi, satu di Betel, ya, jangan terkecoh dengan kata Betel. Mau di Betel kok jadi penyembahan lembu emas dulu sempat dipakai seperti itu. Betel dan Dan. Jadi 2 lokasi di kerajaan utara dipakai sama Yerobeam sebagai penyembahan lembu emas, dan dia bilang ini Allah kita sekarang, sembah dia. Yerobeam jatuh gara-gara soal penyembahan. Salomo, kerajaan Israel terbagi 2 karena soal penyembahan. Daud berkenan karena soal penyembahan. Nah, gara-gara tindakan politik, urusan pribadi, ya urusan negara, maka dirubahlah penyembahan bangsanya sendiri. Yang lagi enak-enak cari Tuhan, dia bilang udah gak boleh kesana lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah kalau kita mau tangkap masalahnya di mana? Di penyembahan. Kita tahu Tuhan di tahun ini, di visi yang baru dan tahun-tahun ke depan, Tuhan mau percayakan apa sama kita? Menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Dan Tuhan sudah siapkan jauh-jauh yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, yang Tuhan mau sentuh dan Tuhan mau ubah apa? Kehidupan penyembahan. Dari tahun lalu visinya udah connected to God. Masuk visi yang baru, connected to God-nya terus ikut. Kenapa? Waktu Tuhan mau mempercayakan kita, Bapak Ibu Saudara, di wilayah masing-masing menjadi alat untuk perabot, menjadi perabot untuk maksud yang mulia, Tuhan butuh memberikan kita arahan dan tuntunan. Itulah sebabnya kehidupan penyembahannya terus harus dibaharui, harus terus terkoneksi sama Tuhan. Intinya kan di situ sebetulnya. Nah, tapi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, jangan kita, ya dibicara juga secara umum orang percaya, jangan kita merubah kehidupan penyembahan anggota-anggota keluarga. Nah, ini buat para pemimpin-pemimpin, istri, anak-anak, seringkali kita bukan kita sih, ada kisah-kisah di mana Pak susah nyembah Pak kalau ada suami Pak, gangguin lu, baru mau nyembah dia udah nyeletuk ini yang bikin hati, waduh udah gak bisa nyembah deh gitu. Nah, saya mau katakan gini, jangan main-main. Ketika kehidupan penyembahan anggota keluarga kau ganggu, orang hatinya nggak enak, mau menyembah udah susah, mau dengar suara Tuhan kalau hatinya lupa, susah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari, jangan kita tanpa disadari ada tindakan-tindakan Yerobeam dalam tanda kutip. Anak istri mau melayani, jangan melayani, jangan ke gereja, nggak usah, sama aja. Ya, apalagi masa pandemi ini kan alasannya paling enak kita online aja. Hati-hati dengan mengganggu penyembahan anak-anak Tuhan sama Tuhannya, sama Yesusnya. Kita lagi mengganggu kehidupan penyembahan. Biarinlah mereka anak-anak nggak tahu apa, kalau udah kamu nggak usah terlalu serius-serius sama Allah. Hati-hati, itu dosa Yerobeam ketika mengganggu penyembahan anak-anak Tuhan sama Tuhan. Keputusan-keputusan ini jangan pikir nggak ada dampak. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, dampak panjang.
ketika kita mengganggu kehidupan penyembahan anggota keluarga. Ya sama sih, supaya adil ya, bukan suami terhadap istri dan anak ya, tapi mungkin ada istri dan anak mengganggu kehidupan suami biar adil kan, karena Pak Isa menangin istri dan anak-anak, tapi sama sih. Ketika kita mengganggu kehidupan penyembahan anggota keluarga kita sedang melakukan dosa Yerobeam yang dampaknya besar, mengalihkan orang untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Waktu seorang kepala keluarga udah nggak memutuskan untuk membangun mezbah hati-hati ketika penyembahan dihentikan. Ketika pemimpin udah nggak menanamkan nilai-nilai lagi kerajaan surga, hati-hati. Karena dampaknya kayak mulai besar, mengganggu penyembahan seseorang kepada Tuhan akan membuat orang itu melakukan hal yang sama yang kita lakukan generasi ke generasi lagi. Meluruskan besi yang udah bengkok, putar-putar itu susah, udah nggak bisa kembali. Ya perlu kerja keras, perlu ekstra. Oke, itu yang pertama ya. Nah yang poin kedua ini ada dampaknya. Bukan ada dampaknya, sorry. Ada lanjutannya. Poin kedua adalah gini. Yang pertama kan, semua dimulai dari kehidupan penyembahan yang benar. Yang kedua, semua dimulai dari contoh yang dilihat. Leading by example. Ternyata kita harus mengarahkan anggota keluarga kita untuk mereka semua sama-sama menyembah kepada Tuhan, beribadah bersama-sama. 1 Raja-Raja 15 ayat 26. Oh sama ini pernah di awal juga ya, nggak apa-apa, saya bacakan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya. Ia mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Seperti tadi saya sampaikan ya, Yerobeam nggak menyadari bahwa dampak akibat perbuatan yang dilakukan itu luas banget. Dimulai dari lingkungan terdekatnya kan, Nadab seperti saya sampaikan melakukan hal yang sama. Nadab udah gitu kan dijatuhkan sama raja berikutnya, yaitu Baesa. Nah, sejak Nadab itulah keturunan Yerobeam udah gitu nggak nyambung lagi. Mulai orang lain yang menggantikan. Nah ternyata Raja Baesa setelah Nadab yang nggak ada hubungan keluarga apa-apa sama Yerobeam, di situ dikatakan melakukan dosa yang sama yang dilakukan oleh Yerobeam. Terjadi sebuah pengulangan dari apa yang dilakukan Yerobeam sebelumnya. Ya. Nah, menurut pakar nih Bapak Ibu Saudara, menurut pakar, kenapa sih bisa begitu? Manusia memiliki naluri mencontoh. Jadi mencontoh itu merupakan naluri yang kuat dan berakar dalam diri manusia. Hanya dengan melihat. Makanya dengan pesan ini kan, wow, kita merasa kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata ada banyak pasang mata yang melihat. Dan kalau melihat itu naluri manusia yang termasuk yang penting, yaitu mencontoh orang lain. Nah, melalui naluri ini Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam keluarga nih ya, seorang anak belajar tentang cara hidup dari apa? Dari melihat, dari mencontoh. Cara berpakaian, kenapa dia bisa? Karena dia melihat, diajarin cara berpakaian, dulu kita pernah belajar ini. Cara makan, itu melalui mencontoh. Kadang-kadang cara makan seorang anak seperti apa Pak? Seperti apa? Kadang-kadang lihat juga orang tuanya, oh iya, dia nyontoh dari orang tuanya. Kenapa? Itu adalah naluri yang paling alamiah dari seorang manusia. Dengan apa? Mencontoh. Gaya berbicara. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri ya. Kadang-kadang kalau ada anak masih kecil, gaya ngomongnya udah kayak bapaknya banget gitu ya. Dari mana dia bisa begitu? Lihat, mencontoh. Ya anak laki ngikutin bapaknya, yang anak perempuan ngikutin mamanya. Ada kan yang kadang-kadang kelihatan kental banget. Kenapa? Mencontoh. Dan apa yang dicontoh ini ternyata meliputi semua sisi, dari sisi baiknya dan sisi buruk. Ada seorang anak yang potong kuku sama mulutnya gitu kan, kenapa sih gitu? Yang ngeliatin papa. Bahkan ada anak yang potong kuku
jari kakinya pakai mulut, nyampe lagi gitu. Kayaknya lagi nih, sering lihat papa. Saudara jangan lihat ke saya, bukan saya. Nah itu kenapa? Ada naluri mencontoh. Gitu. Dan kita nggak tahu sih betapa, jadi ternyata gini, betapa pentingnya yang namanya contoh atau teladan yang diperlihatkan orang tua terhadap anak. Mau dipikir-pikir setiap hari mereka nyontoh dan mereka lihat, mereka rekam. Seringkali kita kan nggak sadar itu. Kita menganggap anak kecil tahu apa. Ternyata mereka lihat dan mencontoh, lihat dan mencontoh. Nah, dia melihat perilaku orang tua yang atau siapapun yang sosok yang ada di hadapannya, maka sesungguhnya ternyata gini, dampak mencontoh itu akan membentuk perilakunya di hari-hari ke depan. Mungkin nggak langsung, tapi apa yang mereka rekam, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu entah waktu yang kesekian akan mereka lakukan hal yang sama, dan itu berdampak sampai hari-hari ke depan. Kita nggak nyangka ternyata yang namanya kekuatan sebuah contoh, kekuatan sebuah teladan itu dampaknya luas, dampaknya panjang. Nah, menurut para ahli nih, Bapak Ibu Saudara, proses pembelajaran anak sama orang tuanya atau anak sama gurunya, 75% proses belajar didapatkan lewat penglihatan dan pengamatan. Kalau udah lewat pendengaran itu cuma 13%. Jadi di rumah nih kita ngomong panjang lebar, didengar sih, tapi itu ditangkap 13%. Kita ngomong soal rohani, kita mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, betul mereka dengar, mereka tangkap 13%. 75%-nya mereka pelajari dari kehidupan kita waktu kita ngajarkan, apakah kita melakukannya, itu yang mereka tangkap. 13% mereka tangkap dari pendengaran. Tapi kalau 75% mereka saksikan orang tuanya tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, itu pula yang mereka tangkap dari anak-anak. Kekuatan daripada sebuah contoh, dari sebuah teladan itu dahsyat banget. Entahkah baik, entahkah buruk. Nah, dunia hari-hari ini sedang kehilangan model. Dunia hari-hari sedang kehilangan contoh. Rumah tangga sedang kehilangan contoh. Makanya kalau pesan ini saya rasa pesan ini memang gini, nggak usah bicara terlalu jauh lah. Menjadi perabot tuh maksudnya mulia di luar sana. Betul sih, Tuhan kasih pesankan, lihat jendela, lihat buka luas, betul, siap-siap untuk itu. Tapi itu dimulai dari lingkup terkecil. Dunia sedang kehilangan model. Oleh sebab ini Bapak Ibu Saudara, dunia dan si kerajaan gelap punya banyak stok model, punya banyak contoh model. Kalau kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, nggak siap untuk jadi contoh, menjadi role model, maka dunia punya stok untuk siap memberikan banyak contoh plus kelakuan buruknya, siap untuk dijadikan teladan oleh banyak orang, termasuk anak-anak orang percaya. Jadi kalau kita nggak mengambil posisi itu, kalau kita nggak siap untuk menjadi contoh, dan kita tahu kan dampaknya hanya dengan lihat, hanya dengan mengamati, itu terserap. Nah, itulah peran, betapa pentingnya kita menjadi perawat untuk maksudnya mulia itu dimulai dari dalam dulu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Dampaknya menjadi luas sekali, dampaknya besar sekali. Ketika kita memberikan contoh yang tepat, Bapak Ibu Saudara, dampaknya itu sampai kepada hari-hari ke depan. Makanya Rasul Paulus, kalau kita pernah mendengar nama Timotius, Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah dengar yang matinya Timotius kayak gimana. Ternyata Timotius mati karena bukan dilempari batu ya, pokoknya dibunuh oleh jemaat Efesus yang digembalakan. Waktu dia menyerukan jangan menyembah berhala, jangan menyembah berhala, seorang anak muda yang sempat mengalami masa-masa gamang galau, tapi dikuatkan oleh Rasul Paulus, dan dia berdiri tegak, terus berdiri di atas kebenaran, dan dia menyerukan kepada orang-orang di Efesus dan jemaat-jemaat yang digembalakan. Tetapi orang Efesus suatu hari balik membunuh dia, termasuk beberapa jemaat-jemaat yang digembalakan. Artinya
Artinya gini Bapak Ibu Saudara, di akhir hidup Timotius dia tetap berdiri tegak sebagai orang lurus, berdiri atas kebenaran. Di saat orang lain mengaruh penyembahan berhala itu kuat di Efesus. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, di akhir hidupnya yang luar biasa ini tetap berdiri tegak, diawali dari apa? Dari contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Oke, kita buka 2 Timotius 3. Tantangan, hadangan tidak membuat Timotius menjadi lemah, dan dia mengakhiri pertandingan dengan baik di dalam Kristus. Dia mati. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau, nih surat Rasul Paulus kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaran, cara hidupku, pendirianku, imanku. Aduh, pengen benar saya bisa ngomong begini ya. Oke, kita sama-sama belajar. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Artinya kepada Timotius dan anak-anak rohani lainnya, Rasul Paulus berkata, turutilah teladan. Wow, luar biasa banget. Karena gini, ternyata dia paham dari contoh yang dia munculkan lewat kehadirannya di tengah anak-anak rohaninya. Ternyata ini membuat mereka lihat, memperhatikan, mencontoh, meneladani, dan ini membuat mereka semua berdiri menjadi orang yang kuat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Diawali dari apa? Dari sebuah contoh. Contoh yang baik, contoh yang kuat menghasilkan anak-anak yang kuat sampai di hari-hari ke depan. Contoh yang lemah akan menghasilkan anak-anak yang lemah sampai ke hari-hari ke depan. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu sekarang. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dengan visi menjadi perabot untuk masuk yang mulia. Tapi mari kita mulai ya, step by step. Mulai dari baru kehidupan penyembahan kita. Waktu kita membarui kehidupan penyembahan kita, kita bangun sebuah keterhubungan, kita belajar. Karena disitulah Tuhan memang pengen kasih arahan dan tuntunan sama kita. Tuhan akan keintiman akan menghasilkan maksud dan isi hati daripada pribadi yang kita sembah. Seberapa penting sih penyembahan, Pak? Waktu kita menyembah, waktu kita menjalin keterhubungan, kita bisa tahu isi hatinya. Nah, waktu kita tahu maksud dan isi hatinya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menularkannya kepada orang-orang sekeliling kita, dan itu perhatikan dampaknya luar biasa. Dampaknya sampai hari-hari ke depan daripada orang-orang yang melihat, yang mengamati, yang mencontoh. Demikian firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan.